pusing sekali. Apa ini? Baju. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan. Pas musim corona begini kalau kabar baik itu puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang ikatan kimia. Jadi, tapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita doa. Mungkin Yuni bisa memimpin kita doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memimpin kita dalam doa. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Yuni yang sudah memimpin kita doa untuk memulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya ini Pak mau cek dulu. Dari kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Coba satu-satu cek di kelas roomnya. Nanti Pak. oh ya, nanti absennya ini Pak kirim lewat grup WA, jadi nanti kalian isi di situ. Jadi tolong perhatikan yang tidak hadir supaya isi di absennya. Nah, kita akan mulai materi kita pada hari ini, tapi nanti ini Pak akan share materinya di sini. Apakah PowerPoint-nya terlihat jelas? Halo adik-adik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kasih jelas Pak, tapi kasih perbesar lagi sedikit Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ada ikatan ion, ikatan kovalen, ada ikatan logam. Tapi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas khusus tentang ikatan ion. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, ini Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting dan WA dan WhatsApp dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat mengalih informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Yaitu peserta didik memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta menganalisis pembentukan senyawa berdasarkan pembentukan ikatan yang berhubungan dengan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia, membandingkan proses terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen, menganalisis beberapa contoh pembentukan senyawa kovalen, senyawa ion, dan sifat-sifat senyawa ionik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ini kita masuk pada materi, Pak ingin ini kalian amati gambar di depan. Gambar di depan adalah sebuah garam dapur. Nah, garam dapur yang berwujud padat. Nah, kalian tahu garam dapur itu tersusun dari ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Nah, bagaimanakah ion-ion tersebut dapat bergabung dengan lainnya sehingga membentuk garam dapur? Nah, ion-ion tersebut bergabung dengan berikatan secara kimia yang biasa disebut ikatan kimia. Nah, sehingga untuk mempelajari lebih dalam kita dapat melihat video berikut. Pak akan share videonya. Apakah videonya sudah terlihat? Videonya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak.
Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, di sini di dalam video itu ada terdapat dua garam, yaitu terdapat dua gambar, yaitu yang salah satunya garam, sebelahnya air. Nah, garam itu memiliki rumusnya itu NaCl, sedangkan air itu H2O. Kalian bisa perhatikan videonya baik-baik. Ini sudah memang penjelasannya, jadi kalian bisa mendengar penjelasan dari video tersebut. Perhatikan penjelasan mengenai kestabilan unsur. Ini salah satu contoh kestabilan unsur, yaitu Na. Ini adalah contoh gambar Lewis dari beberapa unsur. Nah, ini adalah salah satu contoh dari contoh lambang Lewis dari atom unsur C. Nah,
Ini contoh gambar Luis dari unsur O. Nah, ini adalah contoh-contoh dari unsur logam dan unsur non-logam. Ini adalah contoh pembentukan ikatan ion. Oke, baik. Jadi itu ini penjelasan sekilas mengenai materi ikatan kimia tentang ikatan ion. Nah, ini berdasarkan video yang ini diamati tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ini berdasarkan video yang ini video pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Yuni, silakan. Ini pertanyaan dari saya. Mengapa atom gas mulia stabil sedangkan yang lain tidak stabil? Nah, berdasarkan penjelasan tadi mengenai kestabilan unsur. Nah, suatu unsur itu dikatakan stabil apabila dia dapat memenuhi kaidah oktet atau kaidah duplet. Nah, jadi pada atom gas mulia dikatakan stabil karena pada atom gas mulia memiliki elektron valensi 8, sehingga elektronnya menjadi stabil dan telah memenuhi aturan oktet. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal video itu, suatu atom dikatakan stabil itu apabila dia sudah memenuhi kaidah oktet atau duplet. Nah, ini pada unsur ini gas mulia semua ini dikatakan stabil karena semua memiliki elektron valensi 8, yaitu sudah memenuhi aturan oktet. Ya, apakah masih ada yang lain? Pertanyaan lanjutan, Pak. Baik. Ini
dari jawaban yang telah disampaikan tadi, kira-kira bagaimana cara unsur-unsur berikatan agar mencapai kestabilan? Oke, baik. Jadi Yuni ternyata dia sangat ini perhatikan videonya tadi sehingga dia ingin bertanya. Dia punya rasa ingin tahunya lebih. Nah, jadi bagaimana cara unsur-unsur perikatan agar mencapai kestabilan? Nah, suatu unsur dapat mencapai kestabilan sesuai dengan aturan oktet atau duplet. Nah, dengan cara yaitu salah satu itu membentuk ikatan ion atau berikatan dengan unsur lain. Nah, ketika membentuk ion, unsur atau membentuk ion unsur atau membentuk ikatan dengan unsur lain, atom akan melepas atau menerima elektron lain sehingga konfigurasi elektronnya jadi stabil. Nah, jadi unsur-unsur itu berikatan agar mencapai kestabilan itu dengan cara serah terima elektron, saling memberi atau seperti contoh tadi yaitu NaCl. Nah, Na untuk mencapai kestabilan dia akan melepaskan satu elektron. Sedangkan untuk Cl untuk mencapai kestabilan maka dia akan menerima satu elektron. Apakah ini Yuni bisa mengerti? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi Pak akan menjelaskan ini sedikit materi lanjutan tentang ini ikatan kimia. Nah, apa itu ikatan kimia? Nah, ikatan kimia merupakan kemampuan suatu atom bergabung dengan atom lain membentuk suatu senyawa. Nah, jadi ikatan kimia itu juga merupakan gaya tarik menarik yang dihasilkan oleh atom-atom sehingga kemudian akan kombinasi membentuk sebuah senyawa. Nah, teori mengenai ikatan kimia itu yang dikenal yaitu teori Lewis. Ikatan kimia dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersamaan oleh atom-atom berikatan disebut sebagai ikatan kovalen. Ikatan kimia yang terjadi karena adanya perpindahan elektron pada suatu atom ke atom yang lain sehingga ada ion positif yang menghasilkan gaya tarik menarik karena perbedaan muatan kemudian menghasilkan ikatan ion. Nah, kestabilan atom. Nah, kestabilan atom itu atom unsur dikatakan stabil jika suatu elektron pada kulit terakhirnya atau terluar elektron pada sini memenuhi aturan duplet yaitu maksimal 2 elektron pada kulit terakhir. Nah, seperti konfigurasi elektron unsur helium. Nah, untuk aturan oktetnya itu maksimal elektron pada kulit terakhirnya itu 8. Ini contoh dari gas mulia yaitu He, unsur He, Ne, Ae, Kr, Xe dan Rn itu suka membentuk senyawa sekar. Nah, itu pada gas mulia itu merupakan bukti bahwa gas-gas itu memiliki susunan elektron yang stabil, di mana mereka memiliki elektron valensinya itu 8. Nah, setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, atau menggunakan pasang elektron secara bersama-sama. Nah, contohnya seperti tadi. Na dengan Cl yaitu salah satunya melepaskan, satunya menerima agar mencapai kestabilan. Ini contohnya dapat dilihat pada gambar di slide PowerPoint. Nah, berikut struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu lambang atau ini unsur dalam keadaan stabil adalah unsur yang gas mulia. Nah, atom selain gas mulia cenderung bergabung dengan sesamanya atau atom lainnya untuk mendapatkan konfigurasi elektron seperti gas mulia disebut struktur Lewis. Nah, contoh beberapa unsur dengan gambar ini struktur Lewis dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini adalah contoh struktur Lewis pada beberapa molekul. Ada molekul HCl, CH4, NH3. Itu contohnya seperti itu. Nah, ikatan ion. Ikatan itu merupakan ikatan yang terbentuk yakni sebagai akibat adanya gaya tarik menarik antara ion positif serta ion negatif. Nah, ion positif terbentuk disebabkan karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk disebabkan karena unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion terjadi disebabkan karena adanya serah terima elektron. Jadi, kalian sudah ini dengar di video tadi sebelumnya juga. Nah, ini salah satu contohnya. Ada NaCl, MgO, CaF. Kita bisa perhatikan. Nah, secara terbentuknya ikatan atom dapat dilihat pada slide itu atom-atom tersebut kemudian membentuk ikatan ion disebabkan karena tiap atom tersebut ingin mencapai kestabilan
atau keseimbangan seperti pada struktur gas mulia. Ikatan terbentuk antaranya sebagai berikut, ion positif dengan ion negatif, atom. Nah, itu salah satu. Ini syaratnya itu ion positif dengan ion negatif, atom tersebut berenergi potensial ionisasi kecil dengan energi atom berafinitas elektron besar, atau atom-atom unsur golongan 1A, 2A tersebut unsur golongan dengan atom-atom golongan 6A, 7A. Jadi atom-atom golongan 1A, 2A itu dia dapat untuk mencapai kestabilan dia dapat bergabung dengan atom-atom golongan 6A dan 7A. Nah, ini adalah salah satu contoh ikatan antara Na dan Cl. Na melepas satu elektron membentuk Na+, dengan konfigurasi elektron terbarunya itu 28, sedang sebelumnya 281. Dan satunya dia melepaskan, dan Cl menerima satunya sehingga mencapai kestabilan. Di bawahnya contoh Na sekaligus dengan gambar struktur Lewis. Nah, jadi untuk sesuai materi yang sudah dapatkan, ini kalian akan bagikan LKPD di grup WhatsApp untuk kalian kerjakan. Jadi Pak langsung kirimkan ke grup WhatsApp, dan waktu kalian kerja itu 10 menit. Jadi mungkin mulai dari sekarang kalian bisa gunakan literatur dari Google atau dari sumber lainnya. Kalian bisa matikan videonya. Nanti sudah selesai baru Pak beritahukan untuk masuk kembali dan presentasi hasilnya. Nah, LKPD itu nanti akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Jadi mungkin dibagikan jadi 2 kelompok supaya kalian saling berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kelompoknya mungkin Sel Susanti dengan Rivaldo, Maria Yunita Lahut dengan Irni Danibau. Baik, Pak. Waktunya dikerjakan sekarang. Siap, Pak. Silakan kerja, nanti waktunya selesai baru masuk kamar. Waktu selesai, mungkin kalian bisa tampilkan kembali, menyalakan kembali videonya supaya kalian bisa presentasikan hasil diskusi di LKPD kalian. Mungkin ada kelompok yang akan presentasi terlebih dahulu. Saya, Pak. Oke, baik, Rivaldo, semangat sekali. Silakan. Oke, soal nomor 1 yaitu lengkapi tabel, yaitu menghitung konfigurasi elektron dan elektron valensi dari atom helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, konfigurasi elektron dari atom argon yaitu 288 dengan elektron valensinya adalah 8. Sedangkan atom krypton itu konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 8 dan elektron valensinya 8. Atom xenon konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18, 8. Elektron valensinya juga 8. Atom radon itu konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 18, 32, 18, 8. Elektron valensinya 8. Apakah ini sudah? Sudah, Pak. Lagi? Oke, baik. Terima kasih, Rivaldo. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Tidak ada. Jadi kita bisa lanjutkan di soal nomor berikutnya. Mungkin ada yang mau jawab atau mau sampaikan hasil diskusi untuk soal berikutnya? Apa ada yang menjawab? Saya, Pak. Oke, baik, Sel Susanti. Silakan. Baik, soal nomor 2.
Soalnya berdasarkan tabel di atas, bagaimana susunan elektron yang dimiliki oleh unsur helium. Jadi, jawabannya, pada atom helium memiliki konfigurasi elektron 2 dan elektron valensi sehingga elektronnya stabil dan telah memenuhi aturan duplet yaitu 2. Terima kasih. Kemudian? Kemudian berdasarkan kegiatan di atas, bagaimana susunan elektron yang dimiliki oleh unsur gas mulia selain helium? Nah, jawabannya itu pada unsur gas mulia memiliki elektron valensi 8 sehingga elektronnya menjadi stabil dan telah memenuhi aturan oktet yaitu 8. Jadi apabila susunan elektron yang dimiliki unsur-unsur gas mulia adalah susunan elektron stabil, simpulkan ciri-ciri susunan elektron stabil itu atom-atom akan stabil apabila memiliki elektron valensi 8 ataupun 2 seperti yang terdapat pada unsur-unsur gas mulia. Oke, baik, terima kasih. Jadi jawabannya tepat sekali. Jadi unsur-unsur gas mulia itu dikatakan stabil karena dia memenuhi aturan duplet, yaitu dengan elektron valensinya 2. Mungkin ada lagi yang mau menjawab hasil diskusi dari LKPD kalian? Ya, silakan, Aldo. Mewakili anggota kelompok kamu. Halo, adik-adik. Apakah masih ada jawaban untuk ini pertanyaan di LKPD? Hasil diskusi kalian? Pas, Pak. Pas, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalian sudah sedikit memahami tentang ikatan ion sehingga kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan di LKPD. Walaupun saya lihat tidak semua bisa menjawab pertanyaan karena ada beberapa soal yang belum bisa dikerjakan. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi tugas kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, apakah ada yang dari pelajaran kita tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi kita? Nih, simpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa dapat menyimpulkannya? Saya, Pak, mau menyimpulkan, Pak. Oke, baik. Yuni, silakan. Menurut saya, dari hasil pembelajaran hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa atom-atom akan stabil apabila memiliki elektron valensi 8 ataupun 2 seperti yang terdapat pada unsur-unsur gas mulia yang memenuhi aturan oktet maupun duplet. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi itu kesimpulan dari Yuni. Apakah ada yang dapat menyimpulkan lagi materi kita pada hari ini? Nah, mungkin tidak ada. Jadi, Pak mau tekankan juga bahwa setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia dengan cara melepaskan atau menerima elektron dari unsur yang lain dengan membentuk ikatan ion. Oke, baik. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan mulainya pada pertemuan minggu berikutnya. Tapi sebelumnya Pak mau sampai ini memberikan kalian beberapa tugas dengan catatan kalian mengerjakan soal lanjutan pada LKPD tadi sebagai tugas kalian juga. Nah, tugas pertemuan berikut nanti Pak akan kirim di grup WhatsApp. Jadi kalian bisa mengerjakan dan kumpul pada pertemuan minggu berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin salah satu memimpin kita doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ayo Isti. Mungkin salah satu memimpin kita doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini.
baik dengan berakhirnya pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Yuni yang sudah memimpin kita doa. Jadi cukup materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa untuk pertemuan minggu berikutnya. Selamat pagi semua. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, mungkin semua bisa keluar dari kelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak.